1952, sebuah desa kecil di pesisir Jawa masih hidup dalam irama pelan yang nyaris tak berubah sejak masa penjajahan terakhir. Jalan tanah membelah sawah yang menghijau. Rumah-rumah kayu berdiri rapat dengan dinding anyaman bambu. Dan suara kentongan malam masih menjadi penanda waktu bagi warga yang hidup sederhana. Di salah satu rumah tua di ujung desa, tinggallah seorang perempuan paruh baya bernama Bi Marni. Usianya hampir 50 tahun. Namun wajahnya menyimpan keteduhan yang membuat orang merasa nyaman ketika berada di dekatnya. Rambutnya selalu disanggul rapi, ditusuk sebuah konde logam berwarna keemasan yang tak pernah ia lepaskan, bahkan di saat tidur. Tak banyak yang tahu asal-usul tusuk konde itu. Warga desa hanya mengenalnya sebagai warisan dari almarhum ibunya, seorang perempuan pendiam yang meninggal secara misterius 20 tahun silam. Sejak saat itu, Bi Marni hidup sendiri, membuka jasa menjahit kebaya dan merias pengantin sederhana untuk warga desa. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap melalui celah jendela kayu rumahnya. Bi Marni duduk di depan cermin kecil yang bagian pinggirnya telah retak. Tangannya terampil merapikan rambut, lalu mengambil tusuk konde dari dalam kotak kayu tua. Sesaat sebelum menusukkannya, ia menatap pantulan matanya sendiri. Semoga hari ini tenang, gumamnya pelan. Entah mengapa, setiap kali ia hendak mengenakan tusuk konde itu, ada rasa dingin menjalar di tengkuknya. Bukan rasa takut, melainkan seperti sentuhan lembut yang mengingatkannya pada masa lalu. Sejak beberapa bulan terakhir, desa sering diliputi kejadian ganjil. Ayam berkokok di tengah malam, bayi menangis tanpa sebab, dan beberapa warga mengaku melihat bayangan perempuan yang bersanggung di tepi sawah saat senja. Meski begitu, tak seorang pun berani menghubungkannya dengan Bi Marni secara terang-terangan. Hari itu, seorang gadis muda bernama Hana datang ke rumah Bi Marni. Ia adalah anak Nurah, hendak meminta Bi Marni meriasnya untuk acara syukuran panen. Bi, ibu bilang hanya Bi Marni yang cocok untuk merias saya, ujar Hana sopan. Bi Marni tersenyum, mempersilahkan Hana masuk. Saat ia berdiri mendekat, mata Hana tak sengaja tertuju pada tusuk konde yang tersemat kuat di sanggul Bi Marni. Tusuk konde itu indah sekali, Bi. Sepertinya sudah sangat lama, kata Hana. Bi Marni terdiam sejenak. Jemarinya refleks menyentuh konde tersebut. Iya, sudah lama sekali, Nak, jawabnya singkat.
Ia tidak pernah menceritakan bahwa konde itu lebih dari sekedar perhiasan. Pada malam-malam tertentu, Bik Marni sering terbangun oleh bisikan lirih yang berasal dari arah cermin. Suara perempuan tua yang memanggil namanya, meminta satu hal yang selalu sama. Jangan pernah melepas tusuk konde itu sebelum waktunya tiba. Siang menjelang sore, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun pisang di belakang rumah berdesir seperti berbisik. Ketika Hana pulang, Bik Marni merapikan alat jahitnya, lalu duduk termenung di depan cermin. Pantulan di cermin mendadak tampak berbeda. Bayangan sanggulnya terlihat lebih tinggi, lebih kokoh. Di balik pantulan itu, seolah ada sosok lain berdiri. Meski ketika ia menoleh, ruangan tetap kosong. Bik Marni menarik napas panjang. Ia sudah terlalu lama hidup berdampingan dengan kehadiran tak kasat mata itu. Ia tahu tusuk konde tersebut adalah pengikat. Bukan hanya rambutnya, tetapi juga janji lama yang dibuat ibunya dengan sesuatu dari alam lain demi keselamatan keluarga mereka di masa lalu. Malam turun cepat di desa itu. Lampu minyak dinyalakan dan suara jangkrik mulai memenuhi udara. Saat Bik Marni hendak berbaring, ketukan pelan terdengar di pintu rumahnya. Siapa? Tak ada jawaban. Namun hawa dingin menyusup masuk, membuat api lampu minyak bergoyang. Dari balik pintu terdengar bisikan lirih yang sangat dikenalnya. Marni, waktunya semakin dekat. Bik Marni memejamkan mata, menggenggam ujung kain selimutnya, dan ia tahu masa tenangnya tak akan berlangsung lama. Tusuk konde yang selama ini melindunginya perlahan mulai menuntut balasan. Dan disitulah kisah ini bermula. Sebuah perjalanan antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat, yang akan menguji keberanian, ketulusan, dan pengorbanan seorang perempuan yang bernama Bik Marni. Pagi datang dengan suasana yang terasa lebih berat dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti desa sejak subuh, membuat jarak pandang menjadi pendek dan udara terasa lembab. Bik Marni terbangun dengan kepala sedikit pusing. Malam sebelumnya, ia hampir tidak memejamkan mata. Bisikan yang datang dari balik pintu terus terngiang di telinganya. Meski pintu itu tetap tertutup rapat hingga fajar menyingsing. Ia bangkit perlahan, duduk di tepi dipan kayu. Tangannya menyentuh sanggulnya, memastikan tusuk konde masih terpasang. Sentuhan dingin logam itu membuat hatinya sedikit tenang. Meski kegelisahan belum sepenuhnya sirna. Di dapur, ia menjerang air dan menyiapkan sarapan sederhana. Namun, saat
menuang air panas ke dalam cangkir, tangannya bergetar. Bayangan ibunya kembali muncul dalam ingatan. Wajah pucat dengan rambut tersanggul rapi, persis seperti bayangan yang sering muncul di cermin retaknya. Ibunya, Po Asih, adalah perempuan yang dikenal pendiam dan taat beribadah. Namun, di balik kesederhanaannya, ia menyimpan rahasia besar yang sedikit demi sedikit dipahami Bik Marni setelah kematiannya. Pada malam terakhir sebelum ibunya meninggal, Po Asih pernah menggenggam tangan Bik Marni erat-erat. "Jaga konde itu, jangan dilepas sembarangan," ucapnya lirih. Kala itu, Bik Marni masih terlalu muda untuk memahami maksud perkataan tersebut. Setelah matahari naik sedikit, terdengar suara langkah di depan rumah. Pak Ramlan, petua desa yang juga dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib, berdiri di depan pintu dengan wajah serius. "Bik Marni, boleh saya masuk sebentar?" tanyanya sopan. Bik Marni mempersilahkan. Hatinya berdebar, seolah ia sudah menduga maksud kedatangan Pak Ramlan. "Beberapa warga datang pada saya," kata Pak Ramlan setelah duduk. "Mereka melihat penampakan di sawah. Perempuan bersanggul, berdiri diam di saat senja." Bik Marni menunduk. Ia tak membantah, namun juga tak mengiyakan. "Saya merasa hal itu ada kaitannya dengan peninggalan Po Asih," lanjut Pak Ramlan perlahan. "Tusuk konde yang bibi pakai itu bukan benda biasa." Napas Bik Marni tertahan. Untuk pertama kalinya, seseorang berani mengatakannya secara langsung. "Ibu saya tidak pernah berniat mencelakai siapapun," ujar Bik Marni lirih. Pak Ramlan mengaku. "Saya tahu, justru sebaliknya. Ia pernah meminta pertolongan pada makhluk dari alam lain untuk menyelamatkan desa ini dari pagebluk pada tahun 1930-an. Tusuk konde itu adalah penanda perjanjian." Kata-kata itu seperti membuka pintu ingatan yang selama ini terkunci. Bik Marni teringat cerita samar tentang wabah yang merenggut banyak nyawa, tentang sawah yang mengering, dan tentang ibunya yang menghilang selama 3 hari di tengah hutan bambu. "Perjanjian itu belum sepenuhnya selesai," kata Pak Ramlan lagi. "Selama konde itu masih terpasang padamu, kau menjadi penghubungnya." Setelah Pak Ramlan pergi, Bik Marni duduk lama dalam diam. Ia menatap cermin, memperhatikan sanggul dan tusuk konde yang berkilau redup. Tiba-tiba, bayangan di cermin bergerak. Sosok perempuan tua muncul lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kesedihan mendalam. "Marni," suara itu terdengar lembut. "Aku tidak bermaksud menakutimu." "Ibu," bisik Bik Marni dengan suara bergetar. Bayangan itu mengangguk perlahan. "Perjanjian yang kubuat dulu
demi menyelamatkanmu, dan desa ini harus disempurnakan. Aku terlalu cepat pergi. Air mata menetes di pipi Bik Marni. Apa yang harus aku lakukan? Masih ada satu janji yang belum terpenuhi, jawab bayangan itu. Dan waktunya semakin dekat. Bayangan perlahan memudar, meninggalkan Bik Marni dalam keheningan yang menyayat hati. Menjelang sore, kejadian aneh kembali terjadi di desa. Seorang anak kecil ditemukan pingsan di dekat sawah. Mengaku melihat perempuan bersanggul tersenyum padanya. Warga mulai resah. Beberapa di antara mereka melirik rumah Bik Marni dengan tatapan curiga, meski tak berani berkata apa-apa. Bik Marni hanya bisa berdoa di dalam rumahnya. Ia sadar selama ini ia hanya menjalani hidup dengan pasrah, tanpa benar-benar memahami beban yang ia pikul. Kini pilihan tak bisa lagi dihindari. Malam kembali turun. Di bawah cahaya lampu minyak, Bik Marni membuka kotak kayu tua milik ibunya. Di dalamnya, ia menemukan secarik kain lusuh berisi tulisan tangan Boasi. Tulisan itu menjelaskan tentang perjanjian dengan jin penjaga desa, tentang tusuk konde sebagai penanda ikatan, dan tentang satu syarat terakhir. Harus ada ketulusan untuk melepaskan, bukan mempertahankan. Bik Marni memejamkan mata, merasakan beban tanggung jawab itu menekan dadanya. Ia tahu apapun yang menunggunya di depan, ia tidak lagi bisa berpaling. Di kejauhan, suara kentongan malam terdengar bertalu-talu, seolah menandai bahwa waktu yang dijanjikan semakin dekat. Malam itu, desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin hampir tidak berhembus, dan suara serangga terdengar jarang. Bik Marni duduk bersila di depan kotak kayu tua peninggalan ibunya. Secarik kain lusuh bertuliskan tangan Boasi masih terbentang di pangkuannya. Setiap kalimat yang ia baca terasa seperti beban yang perlahan menekan dadanya. Ia kini memahami satu hal penting. Tusuk konde itu bukan sekedar pengikat perjanjian, melainkan perlahan. Selama ini, makhluk penjaga desa yang dahulu membantu manusia menahan diri untuk tidak menampakkan wujud sepenuhnya. Namun, waktu telah menggerus keseimbangan itu. Janji yang belum disempurnakan membuat batas antara dua alam menjadi semakin tipis. Bik Marni menutup mata, menarik napas panjang. Ia teringat wajah-wajah warga desa, anak-anak yang bermain di halaman, para petani yang berangkat ke sawah sejak pagi, dan para ibu yang tertawa di sumur. Mereka tidak tahu bahwa ketenangan hidup mereka selama puluhan tahun berdiri di atas sebuah perjanjian lama.
Ketukan terdengar di pintu. Kali ini lebih pelan dan sopan. Saat pintu dibuka, Pak Ramlan berdiri bersama seorang lelaki muda bernama Wiratno, guru sekolah rakyat yang baru 2 tahun mengajar di desa itu. "Kami tak ingin mengganggu," ujar Pak Ramlan. Namun keadaan semakin tidak tenang. Bik Marni mempersilahkan mereka masuk. Ia menyeduhkan teh hangat meski tangannya sedikit gemetar. Wiratno memperhatikan sekeliling rumah dengan tatapan prihatin. "Beberapa murid saya ketakutan," kata Wiratno. "Mereka bermimpi didatangi perempuan bersanggul yang meminta mereka menyampaikan pesan." Bik Marni menunduk. "Pesan apa?" "Pesan agar orang-orang tidak melupakan janji," jawab Wiratno pelan. Pak Ramlan mengangguk. Makhluk penjaga itu bukan berniat mencelakai. Namun, bila janji terus diabaikan, keseimbangan bisa runtuh. Dampaknya tidak akan ringan. Hening menyelimuti ruangan. Lampu minyak berkelip kecil memantulkan bayangan panjang di dinding pintu. Akhirnya, Bik Marni mengangkat wajahnya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Bik Marni dengan suara mantap meski hatinya bergetar. Pak Ramlan menatap tusuk konde di sanggul Bik Marni. "Perjanjian terakhir hanya bisa diselesaikan oleh garis darah Mbok Asih. Kau harus mengembalikan tusuk konde itu ke tempat awal perjanjian dibuat dengan niat ikhlas untuk melepas." "Di mana tempat itu?" tanya Bik Marni. "Hutan bambu di utara desa," jawab Pak Ramlan. "Tempat ibumu menghilang dahulu." Malam itu juga mereka sepakat untuk menunggu hingga Jumat Kliwon, malam yang dipercaya sebagai waktu paling tenang bagi dua alam untuk bersua tanpa saling melukai. Selama menunggu hari itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Air sumur tiba-tiba terasa hangat. Bayangan bersanggul terlihat di balik kabut pagi. Dan suara langkah terdengar di halaman rumah Bik Marni setiap menjelang subuh. Namun anehnya, tidak ada satupun warga yang terluka. Seolah-olah semua itu hanyalah peringatan, bukan ancaman. Bik Marni menjalani hari-hari dengan hati yang lebih lapang. Meski bayang-bayang perpisahan mulai terasa, ia sering berbicara sendiri di depan cermin, menyampaikan isi hatinya pada sang ibu yang kini hanya hadir sebagai bayangan. "Bu, jika ini memang harus diakhiri, aku siap," ucapnya suatu malam. Bayangan Mbok Asih muncul dengan senyum lembut. "Kau anak yang kuat, Marni. Aku bangga padamu." Akhirnya, malam Jumat Kliwon tiba. Langit cerah tanpa bulan, hanya bintang-bintang bertaburan. Bik Marni mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat tua. Rambutnya disanggul rapi seperti biasa. Namun kali ini
tusuk konde terasa jauh lebih berat dari biasanya. Pak Ramlan dan Wiratno menunggu di depan rumah. Mereka berjalan bersama menuju hutan bambu, membawa lampu minyak sebagai penerang. Di sepanjang jalan, suasana terasa hening, seolah alam ikut menahan napas. Sesampainya di tengah hutan, angin mendadak berhembus lembut. Bambu-bambu bergesekan, menghasilkan suara yang menyerupai bisikan. Di sebuah tanah lapang kecil, Bik Marni berhenti. "Di sini," ujar Pak Ramlan pelan. Bik Marni melangkah ke tengah, lalu duduk bersimpuh. Dengan tangan gemetar, ia melepaskan tusuk konde dari sanggulnya. Rambutnya terurai, ditiup angin malam. Seketika, udara terasa lebih dingin, namun juga lebih tenang. Ia menancapkan tusuk konde itu ke tanah, tepat di hadapannya. "Saya Marni, anak Mbok Asih," ucapnya dengan suara jernih. "Saya datang untuk menyempurnakan janji. Terima kasih atas perlindungan yang telah diberikan. Kini, dengan keikhlasan, saya melepaskan." Tanah di sekitarnya bergetar halus. Cahaya samar muncul dari sela-sela bambu, membentuk sosok tinggi berwajah teduh. Bukan sosok menakutkan, melainkan pancaran kewibawaan yang menenangkan. "Kami menerima pelepasan ini." Suara itu terdengar dalam batin mereka. Keseimbangan akan dipulihkan. Air mata mengalir di pipi Bik Marni. Bukan karena takut, melainkan lega. Ia merasakan kehangatan menyelimuti tubuhnya, seperti pelukan panjang yang selama ini ia rindukan. Cahaya itu perlahan memudar, meninggalkan hutan kembali di dalam keheningan. Bik Marni menunduk lama, lalu bangkit dengan napas lega. Rambutnya kini terurai tanpa tusuk konde. Namun hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia tahu sesuatu telah berakhir dan sesuatu yang baru akan segera dimulai. Pagi menyapa desa dengan suasana yang berbeda. Udara terasa lebih segar, seolah hujan baru saja turun. Meski tanah tetap kering, kabut tipis yang biasa menggantung di sawah menghilang lebih cepat dari biasanya. Dan sinar matahari jatuh lembut di atap-atap rumah warga. Bik Marni terbangun dengan perasaan ringan. Untuk pertama kalinya sejak ia dewasa, kepalanya terasa bebas tanpa beban dingin dari tusuk konde. Rambutnya kini hanya diikat sederhana. Saat ia duduk di tepi dipan, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Tidak ada bisikan, tidak ada bayangan di sudut ruangan, dan cermin retak di dinding memantulkan wajahnya dengan jernih, tanpa sosok lain di belakangnya. Ia berdiri lama di depan cermin itu, menatap dirinya sendiri. Wajahnya tampak lebih tenang,
seakan garis-garis lelah yang selama ini tersembunyi perlahan memudar. Bik Marni menghela napas panjang dan tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu," ucapnya pelan. Di luar rumah, kehidupan desa berjalan seperti biasa, namun dengan suasana yang lebih damai. Ayam berkokok tepat waktu, anak-anak berlarian menuju sekolah rakyat, dan para petani melangkah ke sawah dengan langkah ringan. Tak ada lagi cerita tentang penampakan perempuan bersanggut atau suara langkah misterius di malam hari. Pak Ramlan datang menjelang siang. Wajahnya tampak lega. Keseimbangan sudah kembali. Sejak pagi tadi, alam terasa lebih tenang. Penjaga desa telah kembali ke tempatnya tanpa ikatan, kata Pak Ramlan. Bik Marni mengangguk. Semoga desa ini selalu dilindungi meski tanpa perjanjian. Pak Ramlan tersenyum. Perlindungan sejati datang dari kebaikan dan ketulusan manusia itu sendiri. Hari-hari berikutnya membawa perubahan kecil namun berarti bagi Bik Marni. Ia tetap menjahit dan merias pengantin, namun kini dengan hati yang lebih lapang. Anehnya, tangannya terasa semakin terampil dan hasil riasannya membuat banyak orang terkesan. Senyum para pengantin yang diriasnya menjadi sumber kebahagiaan tersendiri baginya. Suatu sore, Hana kembali datang. Ia menatap rambut Bik Marni yang kini disanggul tanpa tusuk konde emas itu. Kelihatannya Bibi lebih bahagia, katanya tulus. Bik Marni tersenyum. Mungkin karena beberapa beban sudah saya lepaskan. Hana tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya tersenyum, merasa bahwa jawaban itu sudah cukup. Beberapa minggu kemudian, desa mengadakan selamatan kecil sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah. Untuk pertama kalinya, Bik Marni ikut duduk bersama warga hingga malam tanpa rasa gelisah. Di bawah cahaya lampu minyak dan suara doa yang khusyuk, ia merasa benar-benar menjadi bagian dari kehidupan yang utuh. Malam itu, saat semua orang pulang, Bik Marni berjalan sendirian menuju rumah. Di halaman, angin berhembus lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan. Ia berhenti sejenak, menatap langit yang dipenuhi bintang. Di antara cahaya bintang itu, ia merasakan kehadiran yang sangat dikenalnya. Bukan sebagai bayangan atau bisikan, melainkan sebagai rasa hangat di dalam dada, seolah ibunya sedang menatapnya dari kejauhan, tersenyum dengan penuh kerelaan. "Aku baik-baik saja, Bu," bisiknya. Angin berhembus sekali lagi, lebih lembut, lalu menghilang. Tahun demi tahun berlalu. Desa terus tumbuh meski tetap sederhana. Bik Marni menua dengan tenang, dikelilingi rasa hormat dari para warga. Ia dikenal
bukan karena kisah mistis yang pernah menyelimutinya, melainkan karena ketulusan hatinya dan keahliannya membantu banyak orang di saat-saat penting dalam hidup mereka. Cermin retak di rumahnya tetap tergantung di dinding, namun kini hanya menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Tak ada lagi bayangan yang muncul di sana, kecuali refleksi seorang perempuan yang telah berdamai dengan masa lalu. Di hutan bambu, tempat tusuk konde dikembalikan, tumbuh sebatang bambu muda yang lebih hijau dari sekitarnya. Warga tidak pernah mengetahui maknanya, namun setiap kali angin berdesir di sana, suasananya selalu terasa teduh dan menenangkan. Bik Marni percaya itu adalah tanda bahwa janji telah disempurnakan dengan baik. Dan demikianlah kisah tusuk konde yang dahulu mengikat dua alam kini berakhir dengan keikhlasan. Tidak ada kutukan, tidak ada dendam, hanya pelajaran tentang keberanian untuk melepaskan dan ketulusan untuk menjaga keseimbangan hidup. Di desa kecil itu, kehidupan terus berjalan, sementara kisah Bik Marni menjadi bisikan lembut yang tak lagi menakutkan, melainkan menghangatkan, sebuah cerita tentang cinta seorang ibu, pengorbanan seorang anak, dan kedamaian yang lahir dari keikhlasan.